agar kita dapat belajar dengan baik. Dan kita mulai. Cukup. Baik, malam hari ini kita akan untuk cek and recheck dari tema-tema dan judul-judul yang diajukan. Kemudian bagaimana ketika kita punya ide atau judul untuk kita bisa adaptasi atau perbaiki atau kembangkan ke dalam judul yang lebih baik dan kemudian mendapatkan rekomendasi secara baik seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu ketika mau membuat tema atau judul itu coba kita manfaatkan dengan berbagai perkembangan yang utamanya artificial intelligence itu yang perlu bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga secara bertahap para mahasiswa itu mendapatkan ide-ide yang baik, kemudian mendapatkan dukungan dari apa yang dilakukan untuk melakukan aktivitas itu. Nah, tentu dalam konteks ini para mahasiswa memang harus punya keterampilan untuk misalnya membuat prompt ya. Prompt itu maksudnya adalah perintah ya, perintah. Jadi kalau perintah Anda itu baik, kemudian Anda memposisikan mesin atau artificial intelligence dengan baik, itu akan membantu teman-teman untuk bisa melakukan aktivitas. Misalnya contoh yang simpel ya, buat prompt saya begini. Misalnya contoh ini ya, ini contoh prompt yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang akan kita gunakan untuk menulis. Misalnya prompt ini kita gunakan untuk menanyakan tema atau apa yang ada di kita menggunakan yang paling gampang yang menggunakan ChatGPT aja ya, yang paling gampang. Rata-rata pasti pernah gunakan seperti itu. Misalnya contoh seperti ini, kalau prompt tadi saya taruh di sini seperti ini. Seperti ini, kita akan coba saja ya. Kira-kira seperti ini. Jadi dari prompt tadi, misalnya seperti ini ya, kita mendapatkan tema-tema seperti ini. Misalnya seperti ini. Kalau kita buat skripsi, saya rasa ini sudah cukup bagus. Sudah 2 variabel. Sementara kita kepengen dibuatin
berdasarkan misalnya ya seperti ini. Dari sini kita akan menanyakan supaya nanti saya dapat judul 3 variabel ya, misalnya. Eh, Maka promptnya, cara tanyanya juga harus pintar, harus baik, harus baik. Misalnya kita akan minta untuk membuatkan ini menjadi 3 variabel ya, berdasarkan pengalaman Anda sebagai autor dan editor. Tolong saya dibuatkan judul 3 variabel, yaitu X1, X2 terhadap Y, misalnya gini ya. Dengan variabel yang terukur dengan baik. Saya seperti ini ya. Kita contoh saja. Kita diberikan 3 ya. Seperti ini ya. Jadi artinya apa? Ketika kita menemukan ide-ide seperti ini, tidak hanya puas begitu saja. Puas begitu saja. Kemudian kita harus juga kita akan coba misalnya saya mau milih yang pertama ini misalnya ya. Saya akan cek menanyakan kepada IE apakah judul ini baik untuk penelitian tesis gitu ya. Yang Anda telah berikan baik untuk penulisan tesis terkait dengan ini ya, seperti ini. Kalau ingin nyoba-nyoba promptnya, saya sharekan di sini ya, supaya nanti teman-teman nyoba-nyoba sendiri, coba hasilnya kayak apa prompt ini. Boleh dirubah-rubah isinya apa yang di dalamnya, tapi kata kuncinya silahkan dikembangkan. Misalnya seperti itu. Di sini saya tanyakan, sudah selesai ditanyakan seperti ini. Nah, kemudian dari judul yang sudah ada ini, tadi yang kita coba mintakan ini, diberikan saran seperti ini. Nah, ini contoh ya. Kemudian berikan saran dan masukan agar judul tersebut saat ini memberi
memberikan jawaban terhadap tantangan perkembangan. Berikan masukan. Wah, ini keyboardnya masuk otomatis ya. Berikan saran dan masukan agar judul tersebut saat ini dapat memberikan jawaban dan tantangan terhadap perkembangan dan perubahan saat ini. Kita tunjukkan juga sebagai auditor, tolong saya diberikan saran dan masukan agar judul tersebut saat ini dapat memberikan jawaban dan tantangan terhadap perkembangan saat ini. Saya kita seperti ini ya, contohnya seperti ini. Nah ini ya, tadi sudah judul tadi bagus, tapi ketika kita tanyakan bahwa eh, sebagai editor saya akan memberikan, nah ini kenapa kita posisikan sebagai editor agar memberikan jawaban yang sangat bagus seperti itu. Mesin ini sebagai kita anggap sebagai editor. Tapi jangan anggap bahwa mesin ini seperti Buddha gitu ya. Tolong Buddha saya dapatkan berikan pencerahan seperti itu. Ya bisa begitu ya. Ini apa namanya sudah sangat bagus. Ini juga begitu. Temanya, kalimatnya juga memberikan jawaban. Ini. Jadi kemarin yang nusun judul aja nggak jelas kemana kesana kemarinya, kemudian variabelnya nggak jelas kayak apa. Tolong dong judul Anda juga dimintakan saran masukan seperti gini. Sehingga judul itu bisa terbaca, keterbacaannya clear gitu loh. Kalau sini kan clear ya, variabel sini ya. Keterlibatan orang tua. Jelas ini. Memanfaatkan AI dalam pembelajaran agama Buddha berbasis digital. Nah, keterampilan berpikir kritis abad 21. Ada pertanyaan? Jadi Anda silakan nyoba kalau tema-tema Anda bikin tema sembarangan gitu misalnya ya, kemudian Anda tanyakan kepada mesin supaya memberikan dapat masukan. Sehingga ketika nanti akan meneliti, setelah memang tema dan judul ini bagus, Anda kemudian baru ingin membuat misalnya latar belakang, buat artikel, buat apa, akan gampang.
Ada pertanyaan? Bante, izin sharing. Ya, Ya, jadi saya juga pernah melakukan hal seperti ini, Bante. Kemarin tuh sudah tanya juga ChatGPT, sudah mendapatkan bertanya juga apakah judul yang diambil sudah bagus, baik untuk dijadikan penelitian. Jawabannya mirip-mirip seperti ini ya, karena AI ya. Nah, lalu ketika yang kemarin saya sampaikan, Bante, ketika saya coba cari teori-teorinya malah nggak ketemu. Kan Bante juga bilang kalau teorinya nggak ada gimana mau teliti gitu ya. Terus saya pasti penasaran ini gimana cara cari teorinya. Dan ternyata kemarin saya baru mendapatkan jawabannya ketika belajar dengan Pak Heru Suherman. Ternyata semacam canting, puja bakti, eh, apa tuh? Ya itu ternyata katanya nggak ada teorinya Bante. Makanya minggu lalu saya bilang saya jadi nggak percaya diri dengan judul saya gitu. Karena salah satu X duanya itu adalah chanting. Jadi chanting dan meditasi Buddhis. Nah, meditasinya banyak sekali, cuman chantingnya tidak ada. Nah, lalu bagaimana Bante melibatkan AI ini agar kita bisa mendapatkan teori-teori yang baik? Karena saya kemarin sudah coba lihat di jurnal, saya lihat di referensinya, saya coba masuk lagi, memang ada yang nggak bisa diakses. Saya jadi nggak yakin apakah teori ini benar atau enggak gitu, Bante. Mohon petunjuknya, Bante. Terima kasih. baik. Di sini akan saya coba ya. Saya minta ini untuk mencarikan teorinya ya. Eh, ini ya. Apakah dicarikan teori-teori eh, para ahlinya? Kemudian tolong berikan sitasi eh, jurnal, buku, eh, misalnya Suta, sesuai, sekarang ada Suta ya ini ya. Saya minta sesuai dengan PTS ya, Sutanya. Ada beberapa yang dicarikan ya. Nah, sumber-sumbernya ini di sebelah kanan ini sudah kelihatan di sini ya. Sini. Jadi misalnya saya mendapatkan tolong saya keterlibatan orang tua. Saya di sini eh, maka ketemu istilah-istilah seperti ini ya. Kemudian dilacak lagi, tolong carikan tokoh, tokohnya misalnya. Di sini misalnya Epstein tahun 95 itu orang tua mencakup ada 4 tipe ini, ada 6 tipe ya yang digunakan komunikasinya. Nah ini kita cek sumbernya di mana ini ya, seperti ini. Apakah sumber ini ada tidak atau ngawur gitu ya. Ini coba kita tanya di sebelah kanan ada nggak ya. Kadang ChatGPT suka ngawur ya, suka ngawur. Tapi kan ide ini kita bisa carikan di sini. Nanti misalnya seperti ini ya. Kita tidak hanya menggunakan satu apa namanya satu AI ya.
boleh menggunakan yang lain juga. Dari sini, misalnya dari sini, kan saya carikan sumber referensi yang valid. Saya carikan di sini ya, di Space sini. Saya mau cari yang valid tadi. Ini supaya carikan yang valid. Jadi nanti setelah ketemu di masing-masing variabel itu ditemukan sumber-sumber referensinya ya. Di sini saya menemukan sumber-sumber referensi yang valid. Saya mau pilih yang memang jurnal-jurnal top ya, top tier papernya. Di samping top tier paper, saya akan batasi tahunnya 3 tahun terakhir. Saya ya, 3 tahun terakhir. Ada tidak? Oke, ditemukan juga 3 tahun terakhir. Nah, ini sudah kita teruji, Pak Mary. Kita teruji. Ini sudah, oh iya, ini oke. Akan saya buka, benar nggak ini jurnalnya? Oke. Misalnya yang bawah sini akan saya cek dari sini. Oh iya, ternyata saya bisa download PDF-nya. Ini juga saya bisa download PDF-nya. Tapi request dulu, nggak apa-apa. Kita gratis kok. Kemudian di sini juga begitu, kalau nggak langsung di DOI-nya. Ini ada penjelasan-penjelasan ini sebagai artikel review ya. Teman-teman dari ngambil dari sini saja udah nanti jadi artikel review loh. Dimasukkan jurnal udah oke loh. Konklusinya apa, temuannya apa, ke kanan ini. Kemudian uh, summary abstraknya apa, temuannya apa. Ini sudah jadi artikel review. Tinggal ditulis-tulis saja nanti digabungkan dari sekian jurnal yang direview itu, yang ditemukan berapa banyak. Nah di sini. Kemudian metode yang digunakan apa. Ini ya. Tinggal pilihannya ada di sini, dalam sini nih. Ada berapa yang dipilih. Kemudian dari metode masih ada tidak ya? Oh sudah nggak ada. Saya mau lihat keterbatasannya ada nggak gitu. Ada keterbatasannya nggak? Dari jurnal yang kiri ini, Smart School ini. Oh, ada. Penelitian kualitatif ini. Artinya ini nanti ketika Anda melakukan review artikel, di sini pun bisa jadi ini dari keterbatasan penelitian apa-apa, tinggal disampaikan nanti dianalisis ya. Jadi untuk menemukan seperti ini memang butuh tidak hanya terampil satu mesin saja, hanya mengandalkan ini saja nggak cukup ya. Saya untuk meyakinkan dari teori ini, saya mau mintakan buatkan sub, sub, sub variabel dan indikator variabel dan indikator masing-masing variabel. Buatkan sub variabel dan indikator variabel
dari judul tersebut. Kalau enggak ya judulnya langsung di sini. Dari judul langsung di copy ke sini. Seperti ini, kita minta untuk menemukan nanti dari sub-subnya nanti baru kita. Nah ini ya. Artinya nanti kalau akan membuat instrumen penelitian di subvariabel ini dukungan pendidikan misalnya, indikatornya itu ini. Ini yang akan jadi instrumen nanti ya. Subvariabel kolaborasi dengan sekolah misalnya indikatornya. Itu ada ini. Bimbingan belajar di rumah. Itu ada ini. Pemanfaat KKI misalnya apa agama Buddha tentang apa di sini. Jadi kalau sudah mendapat seperti ini tinggal ngecek sumber-sumber referensi yang mendukung itu dari tadi. Jadi arah kita mau penelitian itu sudah punya jawaban kemana mau kemananya. Tidak hanya ada di bayangan kepala kita yang abstrak. Yang abstrak seperti itu. Maka penggunaan prompt, perintah, apa, dan memposisikan AI yang kita tanyakan itu sendiri sangat penting karena mereka akan memberikan dan mencarikan sumber referensi yang bereputasi. Gimana Mbak Mary? Baik, Bante. Tapi untuk teori harus dari buku atau dari jurnal bisa, Bante. Memang teori upayakan cari sumber buku ya. Upayakan. Misalnya contoh kita perintah untuk cari buku. Boleh menggunakan AI yang lain. Misalnya kita mau pakai AI yang lain, apakah juga sanggup mencarikan sumber buku ya? Misalnya kita cari AI ini. Misalnya pakai Claude misalnya. Misalnya di sini. Teori dasar ya. Dari masing-masing variabel. Dari judul ini. Saya begini ya. Oh, masih belum ya. Masih belum lengkapin tadi. Oh, ini ada teorinya sudah ya. Di sini juga mencarikan teori, ada teorinya Piaget dan Vygotsky tentang pembelajaran konstruksional, kemudian ada Siemens, kemudian ada teori tentang Technological Pedagogical Knowledge, TPACK, ini juga teori, kemudian teori Buddhist Education Philosophy, kemudian teori critical thinking dari di sini dicarikan di sini. Kemudian framework abad 21, 21st century, di sini dijelasin di sini juga. Dan masing-masing variabel diberikan apa namanya penjelasan seperti ini. Sumber misalnya apakah dapat mencarikan sumber buku ya, buku
10 tahun terakhir. Ini misalnya ya. Misalnya seperti ini ya. Dari sumber terintegrasi mencakup, misalnya ada teori ini. Misalnya seperti ini. Maka kita kemudian akan mencari sumber buku ini ya. Kita akan mencari sumber buku ini dengan cara yang lain. Kita cari buku karena kita tidak nggak mau beli ya, mahal-mahal bukunya ya. Kita cari yang gratis, yang ada yang menyediakan gratisan gitu ya. Kita cari di Libre Genesis saja ya. Oh, bukan sini ya. Lib Gen ya. Mau cari di Libgen sini ya. Saya akan mencari di sini saja. Apakah buku tadi ada ini ya? Tapi tidak ada. Kita akan cari ini saja. Misalnya nanti kita cek yang pendek saja ya. Oh, ada banyak sekali. Ini ada 7 buku. Apakah benar penulisnya? Nanti kita cari. Apa betul penulisnya? Nancy. Ada nggak Nancy ya? Nah, ternyata tidak ada di sini yang gratisan. Tapi kita cari yang handbooknya tadi. Apakah handbook ini ada? Kita cari yang handbook ini. Kita disingkat saja, coba dapat handbook yang kayak apa. Oh, ini ada di sini ya. Ada bukunya di sini. Bukunya tadi judulnya Handbook Family School. Ini e-book Family School Community. Nah, ini kita download bukunya ya. Kita download. Nah, ini bukunya ini ya. Kita download. Oke. Kita download, taruh di mana ya. Oke, saya taruh di luar sini aja lah ya. Saya masukkan di data sini aja. Misalnya tesis sini aja. Kita masukkan ke situ. Jadi di Libre Genesis ini para mahasiswa boleh download di situ ya. Disediakan. Hanya sehari tidak boleh lebih 100. Cari buku apa aja di sini, Anda cari saja nanti ketemu. Sudah ketemu bukunya, kita coba buka. Ini ya, sudah dapat bukunya ya. Ini halamannya 700 halaman.
Nah, 700 halaman nanti kita mau cari yang mana, silakan aja. Ini penulisnya karena ini adalah ada editornya, jadi penulisnya banyak. Jadi tadi yang nulis tadi masuk di sini, yang direferensikan. Lumayan ya, lumayan. Ini contoh-contoh yang simpel, kita mencari buku tidak perlu para mahasiswa itu apa namanya harus tumbas atau beli karena buku itu mahal. Buku itu mahal dan ada yang gratis ya, cari yang gratis saja mau mahasiswa kok. Jadi carinya di Libre Genesis ini. Saya kirim ke link chat ya. Tuh. Kemudian kita misalnya mau cari tentang Buddhism gitu ya. Misalnya Buddhism. Apakah ada buku tentang Buddhism? Oh, dapat 2.500 buku yang ada tentang Buddhism. Di dalam judul itu ada misalnya seperti ini, Encyclopedia Buddhism, Self and Non-Self Early Buddhism. Kita mau tarik yang tahunnya baru. Saya urutkan dari 24, tahun 2024 dulu. Ini ada yang tahun 2024 bukunya. Misalnya Generate Agency of Transcultural Hinduism and Buddhism. Ini tahun 2024. Kemudian Buddhism Central Asia 3 di sini ya. Kemudian Buddhism Court Religion dan yang lainnya di sini ada Zen Buddhism. Tinggal sebelah kanan ini ada 1, 2, 3, 4 itu bisa dipilih. Mau cara kedua, cara pertama, tinggal diklik kanan itu. Ini untuk mencari buku-buku. Misalnya cari buku tentang Buddhist Mindfulness. Kita misalnya di sini ya. Misalnya seperti ini. Kita dapat 12 buku. Nah, dapat 12 buku ya. Ini kan lumayan ya. Jadi kalau Anda tidak punya referensi buku-buku seperti ini ya cari di sini. Jurnal-jurnal tadi yang bayar pakai perpusnas.go.id, RSOSIS yang bayar. Kalau cari di Google atau di pengindeks yang lain tidak bisa seperti itu. Nah, Bante saya kan nggak ngerti apa namanya bahasa Inggrisnya kurang baik ya. Sama nanti tinggal dimasukkan di space tadi ditanya saja. Tolong dong jelasin ini rangkumkan 3 paragraf saja, dirangkumin. Jadi keterampilan kita untuk mencari, menggabungkan, kemudian mengkolaborasikan dan bagaimana mengintegrasikan dari berbagai sumber itu tidak terkesan seperti membuat clipping ya. Membuat clipping itu ditempel-tempel yang nggak ada kaitannya. Kalau ada kaitannya kan gambar orang ya kepala, itu gambar kepala dikumpulkan bagian kepala. Nanti kalau yang nggak tahu, kepala, kaki, tangan, apa namanya kelapa jadi satu. Satu. Nah, ini teknik ini yang bagaimana para mahasiswa itu melakukan studi mandiri dengan berbagai apa namanya kondisi yang bisa untuk dilakukan seperti itu.
Misalnya begini nih. Misalnya kita mau cari Buddhist Psychology misalnya ya. Betul nggak ya tulisannya ya? Salah ya. Buddhis saja misalnya ya. Nanti kita tidak pilih. Di sini banyak artikel-artikel berkaitan dengan Buddhis ya. Jadi tinggal pilih sesuai yang mana. Buddhis pilgrimage dan yang lain seperti itu ya. Jadi silakan para mahasiswa itu bagaimana melakukan studi mandiri itu mencari sumber-sumber referensi yang memang berguna untuk mendukung dokumen atau mendukung apa yang akan ditulis. Gimana Bu Mary ya? Iya Bante, nanti dicoba. Ya, memang harus coba. Kalau enggak nanti, oh lihat kok enak kali ya. Begitu nyoba, kepalanya pusing malah. Iya Bante, betul. Gitu. Kalau Ya, lihat kok terima enak kali kasih. ya, gini gitu, perintahnya seperti itu, jadinya seperti ini. Tapi coba nyoba sendiri, itu blunder. Maka memang kadang-kadang tidak cukup dijelasin aja ya, bisa juga langsung dicoba gitu ya. Ya nanti kita langsung nyoba lah. Pada saat itu kita nyoba, langsung temukan hasilnya kayak apa, dipantau gitu. Nanti tiba-tiba kemarin misalnya ada judul bunyinya seperti itu, redaksinya itu kan nggak menarik ya. Walaupun apa namanya itu sesuai di sana, tapi harus dikemas dengan variabel yang lebih elegan begitu, sehingga apa namanya judul itu menjual, judul itu menjual gitu. Penelitian juga begitu. Nanti kalau mau dipublish di jurnal pun menjual seperti itu. Baik Bante, terima kasih. Jadi sudah dapat mesin, dapat bagaimana kita menemukan jurnal dengan cepat, dan kemudian mendapat jurnal tidak harus bayar karena melalui perpusnas.go.id. Kemudian bagaimana mencari sumber-sumber buku terkini, terbaru, digital dengan menggunakan LiveGen. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa itu ngadapi main blok gitu ya, blok mental ya. Apa-apa aduh gitu loh. Nah, aduh-aduh itu nanti sakit beneran gitu loh, karena aduh-aduh kok. Gitu. Ada pertanyaan? Bante izin Bante, Ya, saya melihat tadi arahan petunjuk Bante kok semuanya ketemu Bante. Kalau saya mencoba beberapa alat itu kok setiap satu kali saya coba kayak alat tersebut itu IT tersebut itu aplikasinya tuh kok kayak capek ya Bante ya. Jadi pertama bagus Bante. Yang kedua sudah mulai ngawur Bante tulisannya. Izin Bante, apa karena ada kata kunci tadi ya Bante ya? Mungkin saya tidak tahu yang tadi baru Bante kasih petunjuk izin. oh iya Mas. Jadi kalau Anda tanya kan, tanya Anda penjaga warung teh, misalnya dia jawabnya ya teh saya es teh dan es manis dan es tawar itu. Tapi kalau Anda itu adalah pembuat kopi yang bagus, gitu loh.
Nah, artinya kan nanti kan Anda tanya, jenis kopi apa saja sih yang bagus, akan diberikan penjelasan dengan baik, seperti itu. Gitu. Misalnya di kepolisian, sebagai prajurit misalnya, kopral misalnya, ya ditanyain yang lain dia nggak ngerti gitu loh. Bagaimana kebijakan strateginya ya nggak tahu. Tapi coba posisikan Anda sebagai seorang jenderal yang bereputasi kemudian mengatasi konflik berbagai hal. Contoh apa. Tolong berikan solusi terhadap konflik yang seperti ini. Nah, beda dong jawabnya ya. Maka prompt itu menjadi penting. Menjadi penting. Lalu, Siap, Bante. Terima kasih, Bante. ya, gitu ya. Jadi, nek tanya misalnya, tolong dong saya dicarikan, dibuatkan paragraf untuk kepentingan apa namanya ini loh kegiatan apa namanya Bayangkara, nggak jelas ya kegiatan apa, Bayangkara di wilayah mana, nggak jelas tuh Mas. Tapi coba di wilayah Provinsi Semarang atau di Jawa Tengah, khusus di Kota Semarang pun yang berada di Semarang Barat misalnya. Jadi dicarikan data-data yang spesifik di Semarang Barat seperti itu. Nah, tadi ketika kita sudah menemukan model-model seperti tadi, yang unik tadi, misalnya sudah sampai begini ya, kenapa kita juga latihan demikian, supaya nanti ketika kita mencari sesuatu, kita nggak percaya 100% bahwa mesin itu lebih hebat daripada saya. Anda lebih hebat. Karena nanti Anda bisa membedakan, bisa mengatur, bisa, oh ini ada ide-ide seperti ini. Ada tool-tool ini, mesin hanya menunjukkan saja ya. Misalnya yang seperti ini, saya akan menyusun, misalnya Anda mau menyusun latar belakang. Tidak tiba-tiba, tolong dong buatin latar belakang gitu. Ya nggak jalan. Mesti menggunakan perintah yang lebih baik gitu loh. Misalnya kita akan buat perintahnya seperti ini, contoh ya misalnya. Contoh, berdasarkan peran Anda sebagai akademisi, autor, editor, berpengalaman, nah ini, tolong susunkan outline terstruktur ya, untuk bagian pendahuluan artikel tersebut. Misalnya outline ya, tambahi judulnya di sini ya. Oh, saya carikan judulnya tadi. Ini judulnya ya. Saya taruh di sini. Tolong susun outline pengaruh ini yang terstruktur bagian pendahuluan dari artikel tersebut. Outline adalah daftar pokok-pokok yang nantinya akan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang ada di bagian pendahuluan artikel tersebut. Misalnya, nah, kemudian kita memerintahnya membuat urut-urutannya harus jelas juga. Harus jelas juga urut-urutannya misalnya. Misalnya seperti ini urut-urutannya ya, kita buat urut-urutannya. Contoh begini. Oh, bentar, tidak tercopy. Ini ya urut-urutannya ya. Pendahuluan, pembukaan,
ide pokok tentang permasalahan yang akan ditulis di sini. Nah, nanti kalau perintahnya seperti ini, Mas Aridani ya, jadi akan khusus. Siap Bante. Kayaknya ini coba ya saya taruh di, nanti Anda boleh copy, Anda gunakan, misalnya ini saya taruh di chat ya. Di obrolan, kalau nggak mau ya. Apa terlalu banyak mungkin. Nanti saya taruh isi pada aja ya, biar digunakan. Siap, terlalu banyak Bante. Jadi prom-prom tadi akan saya taruh isi pada, contoh-contohnya, supaya nanti para mahasiswa juga terbiasa gitu ya. Ini saya coba ya ini ya, hasilnya kayak apa ya. Seperti ini nanti di sini, masing-masing ini nanti akan jadi paragraf ya. Akan jadi paragraf. Pernyataan masalah, tujuannya, kemudian gap analisisnya, novelty-nya. Jadi Anda baru nulis saja sudah dapat kebaruannya gini ya. Hanya dengan perintah yang tadi sederhana seperti ini ya. Kan kalau Anda misalnya Mas Adit cari nulis-tulis gini mungkin sampai kepala pusing nggak ketemu Mas. Nah ini kan menyoroti aspek apa lah. Ini nanti novelty ini akan jadi paragraf-paragraf dalam latar belakang. Jadi kalau sekarang ada sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 paragraf, berarti Anda sudah punya 5 halaman latar belakang, Mas. Kalau tertata seperti ini, alur latar belakangnya, ya sudah jos lah. Jadi masing-masing nanti ketika ada gap, gapnya apa saja, ada apa saja, itu bisa seperti itu. Ada gambaran ya teman-teman ya. Nanti dicoba-coba supaya apa namanya kita itu bukan kemudian ide ini nanti kita selaraskan ya. Misalnya kita coba ya ini membuatkan yang 4 paragraf ini ya. Kita coba. Siap Bante. Tolong buatkan paragraf ya. Setiap paragraf dari 7 kalimat tentang ini ya. Misalnya tadi ini tentang ini. Kita sampai sini ya. Kita kasih angka 1 gitu biar kelihatan ya. Kalau enggak kita coba gini aja lah. Jadinya kayak apa gitu.
Ini ya. Ini masih salah ya. Ya salah. Persepsinya salah karena maksud saya menjadi ini paragraf ini, tetapi ditulis seperti ini. Ini agak kacau ya. Maka kita harus berikan nomor ya. Masing-masing ini berikan nomor. Kalau tidak, nulis satu-satu ya seperti gini. Misalnya seperti ini, dibuat satu-satu ya. Begini, berarti hanya khusus paparan singkat tentang apa. Ini jauh lebih baik dibanding ditulis bareng-bareng tadi. Baru kemudian berikutnya. Berikutnya adalah ini ya. Yang atas ini kita hilangin seperti ini. Ini seperti ini ya. Kira-kira benar gini ya. Ingat ya, mesin ChatGPT ini menggunakan kata-kata yang kadang-kadang nggak jelas. Misalnya contoh, oleh karena itu, nah gini-gini ya, di era di mana teknologi, nah ini kan mesin banget gitu. Tetapi juga, nah gini-gini loh, hal ini penting. Nah ini hal semacam ini kalau Anda nanti nulis begini tidak diedit, saya baca tahu, oh ini hanya produk ChatGPT saja, tidak ada yang diolah oleh manusia. Hal ini penting, misalnya gini ya. Nah, untuk itu maka dari berbagai perangkat tadi ini seperti ini jangan digunakan mentah-mentah, tapi ini diedit lagi dengan cara yang lain seperti itu ya. Misalnya ini kita akan gunakan cara lain ya di sini ya. Kita akan gunakan di sini. Akan menyempurnakan apa namanya? Sempurnakan karya tulis ini ya. Misalnya di sini. Ini juga free, bisa dimanfaatin. Paragraf tadi saya taruh di sini ya. Nanti akan diberikan koreksi. Benar enggak kalimatnya? Wow. Artinya tadi serta-merta kalimat yang dibuat mesin itu kan ada beberapa yang nggak jelas secara kebahasaan ya. Gaya penulisan, ada sarannya. Nah, ini artinya ketika kita edit seperti ini, kita sempurnakan, misalnya memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, ini loh. Memberikan pengaruh signifikan pada, nah ini pada diganti terhadap, misalnya seperti ini ya. Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan Bante. Jadi apa namanya, para mahasiswa untuk ini membantu ide-ide, mengumumkan ide-ide, dan ide-ide semuanya tergantung Anda. Bagaimana memperpanjang, bagaimana mengembangkan, sangat tergantung para mahasiswa. Seperti ini satu paragraf aja sudah diberikan masukan banyak ya. Aliran teks misalnya, transisi yang hilang. Misalnya saran tambahkan, misalnya selanjutnya selain itu memperhalus transisi antar paragraf seperti itu ya.
Jadi menulis itu keterampilan kita sendiri dan kita memang perlu juga seperti itu. Jadi supaya nggak blunder ya, Mbak Rosmini, masih blunder judulnya. Oke, nanti untuk selanjutnya kita akan ngecek hasil-hasil yang dikumpulkan jurnal dan akan ditulis jadi artikel. Kemudian dari artikel itu juga menghasilkan judul yang akan ditulis. Jadi artikel review itu jadi judul yang ada kemas lengkap, misalnya 3 variabel. Kalau kuantitatif diambil salah satu variabel saja atau variabel Y-nya saja yang dijadikan artikel review, seperti itu boleh. Itu. Jadi tidak harus artikel review itu 3 variabel utuh, nggak begitu. Nanti malah bingung. Artikel review itu satu angle, satu poin yang akan direview dari berbagai ditemuan dari berbagai jurnal seperti itu. Sudah nggak blunder ya. Jadi apa namanya, keterbatasan, kemudian apa namanya, daya pikir kita yang masih sangat terbatas gitu, kita jangan merasa kita itu bisa saja gitu. Tapi saya masih belum bisa, tapi saya belajar. Dengan saya belajar itu saya menjadi terbuka seperti itu. Kalau nanti blog, gitu aja gampang. Nanti seperti tadi Mas Aridani tanya apa, loh saya kok nggak seperti itu ya? Kenapa? Karena yang mintanya beda. Tolong minta makanan, ya apa aja dikeluarin. Tolong saya minta mie goreng, ya keluarnya mie goreng aja, jelas gitu. Jelas seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang masih kesulitan untuk menformulasikan judul atau tema dari rancangan tesis yang akan dibuat? Bante, apakah boleh ini bertanya terkait judul yang sudah saya temukan? Ya, Apakah silakan. apa tidak? Saya share screen atau saya chat saja, Ya, share Bante? screen aja nggak apa-apa. Bentar ya, Bante. Apakah sudah terlihat? Nah, Di sini saya menemukan dua, Bante. Yang awalnya itu pengaruh lingkungan belajar dan teman sebaya terhadap karakter disiplin siswa pendidikan agama Buddha di sekolah menengah pertama. Tuh, kemudian setelah saya cek, kalau dilihat dari judulnya, bisa jadi apa namanya, materi-materi tersebut bisa dihubungkan dengan agama Buddha. Kemudian di sini saya menemukan kembali di mana menjadi pengaruh pendidikan moral Buddhis dan lingkungan belajar terhadap kedisiplinan siswa, Bante. Apakah ini bisa ya, Bante ya? ya maka dari judul seperti ini Bu, untuk bisa tidaknya, maka tadi kan saya sampaikan juga, apakah kemudian mendapatkan konsep teori tadi saya tanyakan Mbak Mary tadi, maka perlu dieksplor ya, dieksplor dalam rangka apa, bahwa nanti yang akan digunakan kemudian berikan moral Buddhis itu kayak apa, lingkungan belajar itu bagaimana, apa dapat ya secara utuh. Ketika cari teori pasti ketemu ini Bu. Ya, Tapi kan kemudian apa namanya, untuk mengekspor tiba-tiba nanti, oh kok jurnalnya nggak ada sama sekali ya. Nah, nanti kan akhirnya mundur teratur lagi gitu loh Bu. ya, Jadi maksudnya kalau ketika misalnya ada begini, tadi seperti saya tadi, didalami dengan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi-informasi yang mendalam, mendalam
terhadap variabel-variabel yang ingin saya kembangkan ini. Apakah variabel-variabel ini juga didukung, dan nanti misalnya apakah suta-suta yang mendukung ada enggak tidak. Nah, itu juga penting. Supaya nanti ketika nulis itu tidak hanya psikologi aja, tapi ada suta-suta, ada sumber-sumber referensi Buddhis yang memberikan penguatan dan dukungan. Nah, Iya, itu baik. Mbak. Ya, Silakan kalau misalnya di sini pengaruh memberikan moral Buddhis itu apa di dalamnya, maka ditemukan variabel ini ada subvariabelnya tidak, ada indikatornya tidak, lingkungan belajar dimaksud lingkungan belajar kayak apa, ada subvariabel dan indikatornya tidak. Nah, seperti tadi Bu. ya. Kebetulan tadi saya sudah mencoba untuk mencari Bante di apa dukungan jurnal-jurnalnya ada beberapa. Kemudian dari apa sub variabel dan juga indikatornya itu juga memang saya tadi ini sudah menemukan. Tetapi kalau untuk yang berhubungan dengan suta itu saya belum mencari Bante. Nah itu makanya kan perlu dieksplor seperti itu Bu. Iya, Iya, jadi silakan aja mau dipilih yang mana. Yang penting kan bahwa variabel itu terukur. Kemudian kenapa kok ini saya teliti? Nanti kan latar belakang kan ngomong gitu. iya, Kenapa kok saya memilih ini? Lah, caranya membuat latar belakang ya seperti tadi. Supaya ada gapnya kayak apa sih sebenarnya? Ada masalah apa di latar belakang dari ini? Sehingga pendahuluan itu sudah menggambarkan ada kesenjangan, baik kesenjangan metodologi, teori, atau apa namanya tempat, atau terkait dengan eh, masalah sudah kelihatan. Dan ada yang baru apa kebaruannya, lah itu butuh butuh di eksplor dari jurnal-jurnal apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Karena baik. kita kan S2 itu kan ahli peneliti ya nanti ya. Karena ahli peneliti maka tidak boleh tanpa dasar. Jadi apapun yang dipilih, yang ditentukan adalah itu bagian dari keputusan yang diambil untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, Bante. Terima kasih. Pak Heru, oke. Oke. Selamat malam. Nama budaya. Jadi teman-teman yang waktu kemarin nulis skripsi, jangan hanya bangga dengan skripsi yang dibuat ya. Kemudian atau tulisan yang dibuat. Kemudian mengeksplorasi diri lagi, apa yang dibuat itu setelah dibandingkan dengan model-model begini loh. Ternyata tulisan saya itu nggak ada apa-apanya, ya memang begitu. Taunya itu setelah kita belajar kemudian. Kok dulu saya nulis kok gitu aja ya. Kalau Anda baca lagi sekarang jadi lucu gitu. Jadi lucu, ya nggak apa-apa. Tapi dulu nulis begitu juga berat gitu loh, berat gitu. Soal sekarang dibaca lagi kok hanya begini ya gitu. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Nanti sama tesis Anda nanti kalau ada studi lagi, Anda baca lagi, oh tesis saya dulu itu sudah hebat loh. Kok ternyata hanya sebatas itu ya. Orang itu punya pemahaman yang bertahap gitu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan apa yang pernah terjadi, tapi itulah pengalaman untuk maju ke depan. Yang terjadi lah biarlah terjadi gitu. Bagaimana, Mas Eridani? Gimana? Udah dapat inspirasi apa? Bante, siap. Mbak Maya? Mbak Maya? Gimana?
Halo Vita, gimana? Panas kepala Bante, pusing. Gimana? Pusing Bante, terlalu tidak bisa diungkapkan Bante. Sulit juga cari judul Bante. Eh, Cari judul aja. Tadi sudah saya tanyakan dari menggunakan mesin aja kita gampang ya. Apa saja yang muncul dimunculkan gitu. Tolong dong formulasikan dari tema gitu. Apa ide-ide apa gitu loh. Nah, sebenarnya ada 4 sih Bante yang saya temukan gitu. Cuma waktu saya buka sumber referensinya kayak masih kurang gitu Bante. Secara seperti kayak teori-teorinya gitu Bante. Ya maka kan kita sekarang ini kan mencari sumber tidak baca satu-satu ya. Tidak baca satu-satu, tidak apa namanya cari di perpus bukai buku satu-satu dari semua buku. Buku sudah tersedia di kita, tinggal mencarikan seperti tadi yang tanyakan Mbak Mary tadi ya. Oh gimana menemukan apa lah itu dengan begitu. Jadi apa ya kita harus move on gitu loh dalam pencarian dan belajar gitu. Jadi supaya kita nggak merasa bahwa itu oh kok susah ya. Karena kita merasa susah karena nggak menemukan. Nah, bagaimana cara kita menemukannya? Maka kita harus bagaimana mencari ya. Jadi khusus di masing-masing variabel seperti tadi Mbak Sugiarti tadi dari masing-masing itu didalami. Jurnalnya ada nggak mendukung itu? Kemudian berapa banyak? Nah, dari berapa banyak itu jangan kemudian Anda biarkan setelah ketemu. Setelah ketemu seperti itu ya langsung di-download, langsung dicarikan, taruh di Mendeley seperti itu. Teman-teman yang ada yang belum bisa menginstal Mendeley desktop, ada yang belum bisa install Mendeley desktop. Yang saya punya belum bisa Bante karena aplikasi ininya tidak mendukung laptopnya, softwarenya. Pakai Windows apa iOS ya? Oke, ini yang MacBook Bante. Wah, MacBook. Nah, Iya. ini masalah ini. Cari ya yang Mendeley untuk MacBook. Misalnya bisa MacBook referensi. Yang untuk MacBook ada juga cari yang untuk referensi ya. Itu Referensi. selalu connect dengan online nanti. Oke, baik Bante. Ada yang lain yang belum bisa install? Semua bisa ya? Bisa Bante. Untuk desktop bisa ya? Untuk desktop ya? Bisa Bante. Bisa Bante. Kalau misalnya yang untuk desktop sudah atau nggak bisa, yang sudah install referensi dia uninstall ya, diinstal ulang supaya desktopnya bisa. Dan kemudian di Mendeley pun jangan kemudian hanya dilempar-lempar gitu aja ya, hanya dilempar-lempar gitu aja jangan, tapi diberikan dibuat direktori yang baik. Artinya apa? Dibuat sub-sub yang baik ketika misalnya nanti menulis. Ketika menulis itu diberikan sub-sub yang baik sehingga apa namanya nanti bisa lebih baik seperti itu ya. Dan kalau nanti ditanya ini dari mana sumbernya, dari tahu begitu. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya mau membuat artikel misalnya seperti ini ya. Artikel ada buku, ada apa misalnya. Kalau nanti Anda membuat misalnya proposal begitu ya. Misalnya buat proposal gitu. Kita buat proposal sudah ada ya. Kita buat
eh, saya proposal R1 lah ya gitu. Nanti sudah ada seperti ini ya. Nanti di dalamnya akan saya tambah lagi folder di dalamnya bab 1 misalnya ya. Akan saya tambah lagi berikutnya misalnya bab 2. Kalau memang dibuat per bab seperti itu. Tetap walaupun tidak dibuat per bab, dibuat seperti ini. Kemudian lagi tambah lagi misalnya bab 3. Saya seperti ini. Jadi sumber-sumber rujukan yang nanti dirujuk di bab 1 ya taruh di bab 1. Ya nanti rujukan taruh di bab 2 ya taruh di bab 2. Jadi kalau nanti para mahasiswa itu ngecek karyanya sendiri di Maaf, Bante ke mute. misalnya dari sini misalnya mau dipindah pun bisa ya. Bisa. Itu contoh. Jadi para mahasiswa mulai sekarang nulis pun nanti kalau mau digunakan sampai kapan saja sumber referensi itu kita tahu tempatnya, tidak hanya dilempar ke dalam Mendeley sehingga kita nggak tahu direktori itu untuk nyimpen apa saja seperti itu. Ada pertanyaan? Mas Dedi gimana? Udah dapat tema apa, judul apa? Sudah, Mas Bante. Dedi Triandi? Sudah dapat, Bante. Udah dapat ya? Iya, Bante. Oke. Udah ya, Bante. Ya. Mohon izin bertanya, Bante, kalau variabel-variabel dalam penelitian itu, kalau pendidikan itu kan saya dulu pernah tahu kayak seperti variabel lama itu ya minat belajar, kemudian kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, prestasi belajar, hasil belajar itu apakah masih relevan untuk dilakukan penelitian sekarang, Bante? Kalau seperti minat, motivasi itu mungkin ganti yang lain aja ya, karena kan udah terlalu banyak ya di direktori itu, supaya nanti nggak ada variannya gitu loh. Kalau toh mau minat, misalnya minat itu terkait dengan misalnya minat belajar, mungkin akan diturunkan dari SUTA, dari mana itu berbeda ya. Jadi ada nanti di kebaruannya itu ada yang baru. Kalau toh teorinya misalnya motivasi, terus digunakan teorinya Abraham Maslow atau Rogers atau McKellen, itu kan ya gitu aja, sama aja. Nah, maka kalau memang mau mengadaptasi teori-teori yang sudah lama yang ada itu, ya Anda adaptasi dengan Anda kolaborasikan atau adaptasi dengan teori suta-suta yang ada. Sehingga nanti ada kebaruannya itu di sini loh. Yang membedakan saya ini kajian teori motivasi atau teori motivasi berprestasi itu tidak hanya pakai McKellen, tapi saya cari sumber-sumber referensi suta yang mendukung suta A, B, C, D yang saya adaptasi menjadi definisi operasional variabelnya seperti ini, seperti itu. Nah, itu justru itu yang lebih inovatif ya, lebih inovatif. Tidak hanya saya pakai Abraham Maslow lah, itu yang paling hebat, belum tentu. Untuk apa dulu? Kalau misalnya motivasi berprestasi ya, motivasi berprestasinya itu ya gunakan teori yang tepat, yaitu punyanya McKellen misalnya ya.
Nah, itu Mas Ari ya. Terima kasih Bante. Nah, maka kemudian maka mencari ini kayak apa sih sekarang ini di dunia pendidikan Buddhis itu, apakah persoalan-persoalan ini masih relevan, merasa penting. Nah, itu butuh dieksplor dengan memanfaatkan teknologi pencarian dan juga utamanya di teknologi artificial intelligence ya, itu kan nanti bisa memetakan di sana. Oh, ini disarankan kamu lebih tepat ke sini, nah, maka butuh disarankan, butuh apa seperti itu. Karena harapannya ketika nanti Anda juga ada mata kuliah metode penelitian kan harus juga membuat proposal ya. Jangan sampai nanti kalau ini bisa dan sudah jelas fake gitu, justru nanti kan Anda sudah punya pengetahuan dasar membuat proposal, walaupun jadinya kayak apa nggak tahu saya. Tapi kan paling nggak punya tulisan itu. Nah, begitu nanti semester kedua bisa dikuatkan lagi, kemudian disusun lebih proporsional sesuai dengan gambaran panduan yang ada, kemudian sesuai dengan idealisme yang Anda gambarkan dalam benak hati Anda dan juga terjadi perubahan-perubahan. Sehingga tugas apapun itu ya satu sehingga Anda menguasai betul gitu. Ada pertanyaan silakan. Jadi maka cara kita kalau kita nggak sempat baca dari jurnal ke jurnal ya kita harus berselancar ya. Berselancar dengan menggunakan perkembangan-perkembangan itu, utamanya mencari sumber-sumber referensi dengan cara-cara yang cepat. Sehingga ketika punya cara yang cepat itu kita dalami ya. Jangan hanya sekedar hanya buka, Anda ambil itu saja enggak, tapi dalami sebenarnya substansinya apa sih? Substansinya apa sih? Misalnya contoh di jurnal, melihat jurnal di misalnya di uh, typeset misalnya ya. Di space di sini misalnya. Itu kita harus dalami gitu loh. Jangan hanya Anda lihat apa yang Anda cari saja, supaya nanti bisa melakukan eksplorasi misalnya seperti ini ya. Seperti ini. Ini kan kita bisa dalami ya. Apa sih apa namanya implikasinya dalam praktek kayak apa? Nah, ini kita dalami sendiri. Oh, ternyata seperti itu ya, gitu misalnya. Misalnya contoh seperti ini. Kita dalami kayak apa misalnya. Implikasinya ada seperti ini. Oh, ternyata isinya seperti ini ya. Ada di mana ya? Ini kita klik, ketika kita klik nanti ada di bagian artikelnya ini. Sudah kelihatan di sini. Ada di halaman mana, di bagian mana seperti itu ya. Artinya ini kan membantu kita untuk bisa maju dan berkembang seperti itu. Ini contohnya ini implikasinya. Jadi misalnya mau kita tanya lagi tentang apa misalnya. Ada nggak sih literatur survei dari sini? Kita tanya apakah ada literatur surveinya atau literatur reviewnya. Baru kita dijawab di sini. Ini. Jadi partisipan keluarga dalam pendidikan di sini, ini loh ada artikel surveinya di keluarga. Nah ini ketika kita klik di sini, akan ketemu di halaman mana. Ini ketemu di sini, tinggal kita cek halamannya ini yang utuh kayak apa. Ini contoh yang simple untuk kita baca jurnal tidak sekedar kenal judulnya, kemudian kita komentari gitu. Nanti kadang-kadang komentar bisa ngawur. Dilihat sedikit-sedikit apa yang kita butuhkan saja yang dilihat ya. Nggak usah semuanya ngapain, nggak sesuai kok. Itu. Ada pertanyaan? Kan?
masih sulit nggak ya? Terlalu cepat nggak saya nyampaikan ini ya? Apa kurang pelan-pelan ya? Ya nanti coba dieksplorasi dan kemudian apa namanya prom-prom apa yang tadi digunakan Anda coba kembangkan. Banyak sih untuk membuat prom-prom itu Anda nonton YouTube ya banyak kok. Nanti juga nemukan seperti itu. Jadi apa namanya kita belajar itu tidak hanya berkutat diri saja enggak, karena dengan cara kita membuka jurnal-jurnal itu juga dapat hal yang baru, seperti itu. Sudah anget ya. Yang penting angetnya nggak bisa buat kopi aja lah ya. Jadi pastikan mulai malam hari ini yang memang belum pasti, silahkan tanya supaya nanti memastikan tema apa. Kemudian nanti ketika dari tema yang judul yang Anda peroleh, judul ini nanti Anda bisa gunakan dalam mata kuliah metodologi, silahkan. Tetapi untuk artikel review tidak perlu judul ini. Jadi bagian dari judul yang Anda temukan itu, khususnya misalnya di variabel Y saja, yang Anda analisis secara artikel review itu cukup ya, cukup. Atau membuat pertanyaan tentang judul yang Anda buat itu, sehingga memberikan jawaban untuk melakukan review artikel seperti itu. Ada gambaran ya? Dan nanti selanjutnya nanti kita coba untuk latihan bagaimana melakukan review artikel itu, kemudian bagaimana cara pemetaannya, kemudian bagaimana nusunnya. Maka untuk itu sebelum Anda nulis artikel review, Anda sudah mulai bidik-bidik, cari-cari template mana yang Anda akan gunakan, sehingga ketika membuat artikel review menyesuaikan dengan template yang akan nanti kita coba publish jurnal latihan untuk untuk latihan gitu. Maaf Bante, mau tanya, untuk artikel reviewnya kita ambil arahnya lebih condong ke yang umum atau ke arah ke Buddhisnya Bante? Ya justru cari yang lebih spesifik ke Buddhis ya, maka judul itu kan yang Anda umum, maka cari yang Buddhis. Nah yang Buddhis itu nanti carikan sumber-sumber referensi artikel itu ada berapa banyak yang Anda temukan yang ada terkait itu, dan coba kemudian direview artikel itu. Kalau ketemu 5, 10, atau 15, atau 20, nah itu yang direview secara bertahap seperti itu. Oke, baik Bante, terima kasih. Maka kenapa kalau review ini dikaitkan dengan tema judul yang mau diangkat, supaya nanti ketika digunakan di latar belakang proposal Anda, berguna artikel review ini. Gitu loh. Tidak hanya ini untuk mata kuliah studi mandiri kok. Studi mandiri justru malah nanti ini mempersiapkan tema-tema judul-judul yang menghasilkan judul yang akan dijadikan proposal. Jadi jangan kemudian karena asik kemudian ya sudahlah ini yang penting selesai mata kuliah ini. Kalau seperti itu nanti nggak berkelanjutan, malah susah. Selesai tapi nanti berguna berikutnya seperti itu. Untuk nanti di semester 2 Anda sudah mulai mengajukan usulan penelitian. Jadi Anda sudah siap gitu loh. Tinggal didalami lagi selama 1 semester nanti sudah menghasilkan instrumen. Selama semester itu kalau yang kuanti, yang kuali sudah mendapatkan panduan-panduan wawancara dan model-model analisisnya seperti itu. Maka di semester 3 nanti itu begitu ada mata kuliah seminar hasil, para mahasiswa sudah langsung seminar dan kemudian nanti langsung melakukan penelitian sambil menyelesaikan ada 2 mata kuliah yang perlu diselesaikan di semester 3. Kalau sudah bisa sambil penelitian, artinya kan 3 semester beres gitu loh.
Jadi GPL nggak pakai lama lah ya. Kalau bisa cepat kenapa tidak kan gitu. Nah kalau kita menggunakan fokus seperti tadi, tema yang sudah temukan Anda terus dalami, cari masing-masing variabel, ngumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika direview digunakan untuk menjelaskan variabel itu akan menemukan indikator-indikator yang baik seperti itu dari sub-sub variabel yang diteliti. Demikian ya para mahasiswa ya. Semangat, kalau pusing berarti kan berhasil gitu loh belajarnya. Kalau belajar nggak pusing ya nggak berhasil. Kalau merasa pusing berarti sudah bingung. Kalau bingung itu berarti baik. Jadi kalau belajar filsafat itu kan kalau bingung baik. Andi silakan. Izin menyampaikan Bante terkait dengan presensi Bante. Untuk hari sama jamnya tidak ini Bante. Tidak sesuai Bante. Hari jamnya nggak sesuai ya? Iya Bante. Jasa iya Bante. Saya tanggal 8 Bante. Oh, tengah malam ya? Tanggal 8 Tanggalnya juga Bante. Di semua mata pelajaran. Oke, nanti kita dari adminnya ya, ceknya dulu ya. Dia yang nggak bisa login juga kan, error situsnya. Oh bisa saya kok, ini bisa. Ya, saya coba. Silakan kalau mau apa namanya absen masih bisa ya. Adi Cita ada ya? Adi saya nggak ada, Prelia nggak ada, Ari, Dedi ada ya? Nggak ada. Udah bisa itu ya? Bante, izin. Yang bulan Oktober kan presensi saya tulis pilih yang hadir ya. Tapi ketika muncul 20/60. Tapi tadi nggak sengaja pilih yang absen 60/60 itu gimana maksudnya Bante ya? Ada yang ada keliruan setting ya sebenarnya. Saya ceknya nanti ya. Baik Bante. Oke. Untuk pertemuan minggu depan masih hari Jumat Bante.
Ya, nanti kita yang berikutnya kita akan perbaiki ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Mungkin sebelum kita akhiri, dan terus selamat malam dan semangat ya untuk menghasilkan tema dan dalami dengan variabel-variabel itu, dukungan-dukungan teori yang kokoh sehingga nanti membuat proposal itu sudah jelas. Ketika ditanya itu kita tahu alurnya, jangan sampai alurnya aja kita nggak tahu kan masalah bingung gitu. Manfaatkan berbagai perkembangan termasuk juga jurnal-jurnal yang ada, cari jurnal-jurnal ya 5 sampai 6 tahun terakhir aja yang karena berlimpah kok jurnal kok. Jangan nggak usah cari yang lama-lama gitu. Kalau buku-buku memang belum tentu ada yang baru, kalau ada yang lama ya silahkan pakai yang lama. Saya kira itu, terima kasih. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Budaya Bante. Namo Buddhaya Ya Bante. Bante, Terima terima kasih. Selamat kasih. malam. Selamat malam. Bante.